Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Kris Montara Sobat. Seperti biasanya sobatku, karena di malam hari ini saya tidak bisa live streaming karena cuacanya yang tidak mendukung dan sinyalnya cukup lumayan jelek sobatku. Saya membuat video offline saja yang akan mereview dua pusaka. Dua pusaka ini adalah pusaka-pusaka yang termasuk pusaka-pusaka yang kategorinya ya cukup langka sobat, cukup langka, dan ini termasuk pusaka yang saya jamin adalah original spool sobat, pusaka-pusaka yang original spool. Namun sebelumnya seperti biasanya sobatku, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita berkesempatan pada malam hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan limpahan kenikmatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke sobatku, pemirsa Bang Komet Kris Montara, untuk kesempatan pada malam hari ini, perjumpaan pada offline ini Bang Komet akan mereview dua buah pusaka. Pusaka ini sebenarnya sudah saya dapatkan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu lah ya. Ini saya yang pertama, ini ada pusaka yang memakai warangka, jenisnya itu warangka jenis ladrang sobat. Ini ladrangnya cukup lumayan gagah, gede, dan di sini adalah memakai gandarnya itu gandar iras sobat. Ini gandarnya iras, memakai jenis pendoknya adalah pendok kuningan swoso, dan ini masih kotor sobat. Ini warangka-warangka langsung dari warga sobat. Di sini kalau tidak salah saya mengamati dari warangka ini adalah warangka berbahankan kayu cendana timur sobat. Cendana timur memang mempunyai kualitas yang cukup bagus dan mempunyai aroma-aroma yang harum sobat, yang harum. Di sini model gayanya itu gaya Surakartonan, memakai gaya warangka jenis Surakartonan, dan ini dulu dimiliki oleh para kesatria, pangeran kesatria. Kemungkinan besar ini dulunya dipegang oleh para kesatria di era zaman kerajaan dahulu. Untuk bagian dedernya di sini jenisnya itu memakai model Surakartonan juga dedernya, dan berbahankan ini kayu apa ya sobat? Ini kelihatannya kayu-kayu timoho sobat, kayu-kayu timoho, memakai mendaknya itu mendak kuningan sobat, perunggu atau kuningan ya, kuningan atau perunggu. Ini lawasan sobat. Mari kita coba lihat untuk bagian isinya sobat, apakah sebagus varangkanya atau seperti pusaka-pusaka yang lain, pusaka desa yang kotor dan apa ya, berbusi-busi ya gitu. Oke, kita coba lihat isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sobatku, ini adalah pusaka yang memang mempunyai tangguhnya itu tangguh sepuh sobat. Ini bukan keris pusaka dengan tangguh-tangguh kamardikan atau larasan atau STW-nan lah, bahasa terkenalnya itu STW-nan. Karena kita kalau mengamati langsung di bagian bila dari bahan besi baja dan sebagainya, ini sudah gradasi warna, perubahan gradasi warnanya sudah mulai kelihatan, dan itu timbul akibat dari cuaca yang bertahun-tahun sehingga mempengaruhi warna dari besi, baja, dan pamornya sendiri sobat. Untuk progres ini sobatku, ciri-ciri untuk pusaka banget pada malam hari ini. Pusaka ini mempunyai looknya berapa sobat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Looknya 13 sobat. Look pusaka ini memakai look 13. Di bagian gandiknya sobat, di gandiknya ini ada motif-motif seekor ular sobat, seekor ular ya. Ini ada motif-motif seekor ular yang memang motif ular seperti ini sudah kita kentarai sobat. Sudah kelihatan kita kentarai seperti biasanya kalau pusaka yang seperti ini jenisnya itu ada jenis naga sobat. Jenis naga untuk pada pusaka ini, karena ini adalah jenis dapurnya itu mempunyai look 13. Kalau look 13 dengan jenis ada motif naganya, itu saya mengatakan ini adalah jenis Nogososro sobat, jenis dapur Nogososro. Untuk di bagian badannya sendiri, ini di bagian badan ini ada sisinya kalau ini langsung ini lihat memang ditata sobat, ditata di era zaman dulu memang ditata. Namun melihat motif yang berada di bagian gande, di bagian badannya ini, memang ini cenderung memang sudah bisa kita ketahui bahwa pusaka ini mempunyai tangguh madiun sobat.
mempunyai tangguh-tangguh era pembuatan di zaman Kadipaten Madiun ya, Kadipaten Madiun. Dan untuk besinya juga, besinya lumer, cukup lumer dan pulen sobat, pulen dan lumer. Kalau kita mengamati dari pusaka ini, kita amati pusaka dari mulai dari baja seloroknya sendiri. Baja selorok di bagian pusaka ini memang kalau kita langsung menanting pusaka ini adalah pusaka yang memang sepuh sobat, di era zaman sepuh, bukan di era zaman sekarang atau dikatakan STW-nan sobat. Bukan. Dan di sini di bagian gande, di bagian apa namanya ini, kepalanya ini, di bagian kepala, di bagian badannya sendiri, ini kalau kita amati secara langsung, ini adalah bukan jenis keris yang memang dilaras, bukan. Ini bukan keris larasan. Dalam arti keris larasan yaitu keris yang memang dulunya mungkin mempunyai dapur berbeda dan diubah atau diukir kembali dan menjadi menyerupai sebuah naga ini adalah jenis-jenis larasan. Namun pusaka ini kalau kita amati langsung, apabila ini jenis dapurnya jenis dapur sangkelat, ini kemungkinan besar kan, bukan sangkelat, ini jenis-jenis dapur apa ya, yang di sini polosan, ada serawan, ada sogokan ya, dapur-dapur korowelang. Mungkin ini korowelang, karena korowelang mungkin ada tikel alisnya ya, ada tikel alisnya. Ini kita amati secara langsung, ini saya yakin dan saya menjamin pusaka ini tidak merupakan pusaka larasan atau digubah bentuk dapur fisiknya. Logikanya saja, di sini di bagian pejetan, apabila ini adalah pusaka selain dapurnya selain naga, ini pasti cengkoloknya sampai dalam, sampai sini. Untuk pejetannya dalam dan lebar, dan ini tidak memungkinkan untuk dirubah menjadi motif naga ini. Jadi pusaka ini memang pusaka original, bukan gubahan dari bentuk keris yang semula mungkin selain naga diubah menjadi naga, bukan. Ini original, sobat. Ini original dan paksinya sudah saya amati, ini adalah paksi-paksi memang original dibuat zaman-zaman dahulu semua. Ini adalah jenis dapur keris Nogososro dengan tangguhnya itu tangguh Madiun Sepuh sobat. Ini Madiun Sepuh dan ini cukup gagah merbawani sobat, cukup gagah merbawani walaupun memang keris tangguh Madiun untuk jenis-jenis naga, jenis singa, jenis naga memang tidak sedetail dengan apa itu dapur keris naga yang memang punya tangguh-tangguh selain Madiun, itu sudah berbeda banget sobat. Ini adalah pusaka dengan dapurnya dapur Nogososro dengan tangguhnya tangguh Madiun. Tangguh Madiun. Ini panjang bilah 37 sobat. Ini panjang. Cukup panjang ini tangguh Madiun dan besinya pulen sobat. Sampean coba amati. Ini besinya pulen, termasuk pulen, dan ini ada jaminannya, saya jamin boleh ditangguh, boleh dites laboratorium, boleh diamati kurator-kurator bahwa pusaka ini adalah pusaka memang jenisnya jenis sepuh original sepuh. Bukan era-era sekarang atau STW dan bukan, ini tangguhnya tangguh sepuh original. Ini lumayan cukup apa itu utuh sekali, masih utuh dan ini cukup terawat dan memakai warangka yang cukup indah. Ini warangka jenis apa itu ladrang Surakartonan berbahankan kayu apa itu cendana tim-tim kalau saya mengamati, karena ini sudah saya buka dan saya sudah mencoba menghirup menggosok ya, menggosok di bagian bilah ini. Kalau kita gosok seperti ini memang akan muncul harum-harum yang memang khas dari apa itu jenis bahannya kayu-kayu cendana tintin. Oke sobat, ini pusaka yang pertama. Mungkin saja jenengan ada yang srek, mungkin saja jenengan ada yang berminat dengan pusaka ini. Ini masih dalam kategori yang cukup murah meriah di kelas naga sobat. Bukan ya 200, bukan 300 atau 1 juta, bukan ya. Karena keris-keris dengan dapur seperti ini memang cukup langka sobat. Cukup langka, yang memang kita temui di lokasi itu saya cukup langka. Sehingga untuk harganya sendiri ya saya bilangnya masih dalam kategori murmer, namun nggak sampai puluhan juta dan sebagainya. Oke, ini pusaka yang pertama. Jika ada yang minat langsung saja chat WA Bang Komad ya. Karena tadi saya mau live streaming namun nggak bisa sobat.
Nggak bisa, jadinya saya buat offline saja sobat. Untuk pusaka yang kedua sobat, untuk pusaka yang kedua ini adalah pusaka yang kita dapatkan juga dari lokasian sobat. Kita dapatkan dari lokasian dan ini mempunyai dapurnya itu dapur Karnoti Nanding. Namun mungkin dari panjenengan yang mungkin belum tahu atau sudah tahu terkait dengan pusaka Karnoti Nanding yang memang original. Nah, marilah kita amati apakah ini memang pusaka original, kita pelajari bersama Karnoti Nanding original atau apa itu, gubahan atau larasan atau digubah lah ya. Karena saya membeli pusaka sendiri, memang saya sudah bertanya atau mencari pertimbangan dari teman-teman juga yang memang sudah ahli di bidang perkerisan. Karena seorang hunter itu ya saya anggap sudah cukup mahir untuk membedakan pusaka ini sepuh ori atau pusaka ini memang original atau guban, itu saya kira sudah cukup memahami lah sobat. Ini di bagian warangka sendiri sobat, warangkanya sudah cukup jelek sobat. Warangkanya sudah cukup jelek dan agak lumayan sudah rusak. Ini penduknya juga rusak sobat. Ini penduknya juga rusak, sudah agak rusak, sudah cukup jelek lah saya katakan, sudah agak cukup jelek. Namun di bagian isi sobat, di bagian isi dari pusaka ini memang ya cukup bagus lah saya katakan, cukup bagus dan langka sobat. Kita coba lihat isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah inilah sobatku. Ini adalah pusaka, kalau kita sekilas melihat dari perawakan penampakan dari pusaka ini memang sudah bisa dikentara ya bahwa pusaka ini disebut dengan pusaka Karnoti Nanding. Karnoti Nanding sendiri itu ciri-cirinya di bagian gandi depan dan bagian wadidang bagian belakang mempunyai kembang kacang double sobat. Depan ada kembang kacang, belakang ada kembang kacang. Di sini keris Karnoti Nanding ini yang saya punya ini mempunyai looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9 sobat. Ya, looknya 9 dengan dikentarai di bagian sorsoran. Di sini ada kembang kacang, ada jalan, ada lambe gajah, belakangnya ada apa itu namanya? Ada pejetan disambung dengan serawean, dengan sogokan, disambung dengan sogokan, dan di belakangnya sendiri juga ada pejetan dan di sini disambung dengan sogokan juga. Nah, di bagian belakang sini, mari kita coba amati, mari kita coba pelajari sobat. Mari kita coba pelajari, kita amati apakah kembang kacang ini dengan penampakan yang seperti ini, apakah ini merupakan kembang kacang original atau memang gubahan dari pusaka jenis dapur lain sobat. Kita coba mempelajari pusaka ini. Kita mempelajari dari pusaka ini sobat. Oke sobat, di sini kalau memang ini bukan keris jenis Karnoti Nanding original, pasti di bagian belakang sini, di bagian wadidang depan, di bagian belakang sini, wadidang di bagian atas pejetan sini, ini pasti akan lebih tipis daripada dibandingkan dengan yang depan. Kalau pusaka ini kita amati langsung, ini mempunyai ketebalan di bagian sini sampai sini. Ini sama sini, ini ada seperti ini, cukup apa jenis podo, hampir podo lah ya, hampir podo kandeli. Karena tadi saya sampaikan, apabila ini pusaka jenis dapur lain yang memang digubah, pasti di sini dia akan lebih tipis sobat, akan tipis dan di sini agak tebal. Ya ternyata di bagian pusaka ini memang sama, ini sini sama sini tebalnya sama. Dan di bagian bawah sendiri ini juga terdapat pejetan, namanya pejetan. Di sini pejetan, di sini sempetan. Nah, kalau kita coba memakai logika, misalnya ini adalah bagian belakang dari wadidang pusaka, mungkin jenis sempono atau jenis apa itu namanya, yang lain, yang luluk 9. Ini pasti dia akan agak lebih tipis dan kadang cenderung ada seraweannya,
cenderung ada skala. Namun di sini tidak ada, ini sama, sama. Namun kalau kita melihat di sini, di bagian sini ya, di bagian ini namanya apa? Kembang kacang. Memang ini kayaknya agak-agak wagu, sobat. Wagu dan kayaknya itu kayak modal memang dibuat susulan, sobat, dibuat susulan seakan-akan kelihatannya begitu. Saya sendiri juga masih mengamati pusaka ini, apakah ini memang original sebuah pusaka Karno Tinanding atau memang pusaka yang digubah, sobat. Kita kembali lagi untuk mencoba mempelajari. Mungkin apabila ini adalah pusaka yang memang tidak mempunyai dapur Karno Tinanding, jarang-jarang keris dapur Luk 9 yang memakai jenisnya itu jenis apa itu, gonjonya itu gonjo ngelap lintah, sobat. Ngelap lintah itu jarang yang memakai gonjo seperti ini. Gonjo ngelap lintah itu jarang sekali. Namun di sini ini memakai gonjonya ngelap lintah, sobat. Dan besinya sudah kita pastikan sama, atau ini dirubah atau gimana, ini besinya sama ya, kalau kita amati ini sama. Di bagian gereneng sendiri memang ini agak ini patah, mungkin karena korosi, sobat. Ini patah, ini agak patah. Jadi ini adalah pusaka Karno Tinanding yang kalau kita amati langsung, ini adalah pusaka yang menurut saya sendiri, sobat ya, karena saya beli pusaka ini, membeli pusaka ini, saya yakin dan sudah mempertimbangkan pertimbangan dari teman-teman juga bahwa pusaka ini adalah pusaka yang bisa dikatakan originalan, sobat. Originalan. Ini estimasi saya, sobat, estimasi saya. Namun untuk pada hakikatnya saya juga sebenarnya juga masih ragu, sobat, ragu dan antara ragu dan yakin. Iya, ragu. Namun kalau melihat dari apa itu tayangnya yang sudah cukup memplatina seperti ini ya, ini sudah lama, sobat, sudah lama. Ini tidak bisa dibuat hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini sudah cukup lama ini. Para apa ini namanya, karatnya. Nah, untuk masalah kebenaran dan keraguan ini, dari keraguan ini ya enggak tahu, sobat tuh. Karena dari beberapa teman konco mengatakan ini Karno Tinanding ori, ada yang pula yang mengatakan masih ragu dan sebagainya. Namun saya pribadi saya yakin bahwa pusaka ini Karno Tinanding asli. Itu saja untuk masalah mau dimemahari atau ditanyakan maharnya berapa ya, monggo saja ditanyakan Bang Komet langsung ke WA. Karena memang pusaka ini bisa dikatakan kalau memang jenengan sudah mantap dan srek dengan pusaka ini ya silahkan saja. Kalau enggak srek, enggak mantap ya enggak usah, sobat. Karena saya sendiri tidak bisa memberikan jaminan untuk pusaka ini. Karena sendiri saya juga ragu, masih ragu, sobat. Masih ragu. Jadi begitu, sobatku. Ini dari review 2 pusaka yang memang offline karena memang kita enggak bisa online, sobatku. Oke, terima kasih. Apabila ada yang suka, ada yang srek dengan pusaka keduanya tadi, silakan di Abang Komen. Kita bertanya-tanya masalah WA. Ya, saya ancar-ancarin ini sekitar 2 jutaan lah, 2 jutaan lebih ya, 2 jutaan lebih. Karena saya dapatkan juga sudah lumayan pedes-pedes ini. Sudah lumayan pedes-pedes. Oke, dari Bang Komet ngampun sedang kelepatan, wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, sobatku. Bye bye.